Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 18 Maret 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kader basis UKIM bikin ricuh jelang pelantikan Ketua GMKI Cabang Ambon asal Unpati. Prosesi pelantikan Badan Pengurus Cabang atau BPC Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Cabang Ambon di Gereja Silo Senin 16 Maret 2026 berakhir ricuh. Kericuhan terjadi sekitar pukul 19.35 waktu Indonesia Timur sesaat sebelum prosesi pelantikan pengurus cabang yang dinahkodai Renopati dari Komisariat Visip Unpati. Sekelompok kader yang berbasis dari Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM menggelar aksi penolakan. Masa aksi mendatangi halaman gereja sambil membentangkan spanduk penolakan terhadap pelantikan BPC GMKI Ambon. Spanduk itu bertuliskan tolak pelantikan BPC GMKI Ambon, Prima Surbakti pelacur organisasi. Aparat kepolisian yang berjaga di lokasi langsung menghadang massa agar tidak memasuki area kegiatan. Ketua Umum GMKI Prima Surbakti sempat keluar menemui massa aksi untuk meredam ketegangan. Namun upaya tersebut tidak berhasil menenangkan situasi. Situasi yang semakin tidak kondusif membuat prosesi pelantikan pengurus GMKI Cabang Ambon dibatalkan. Setelah keputusan tersebut diambil, massa aksi kemudian membubarkan diri dari lokasi. Terpisah dari kericuhan tersebut, Ketua Bidang Organisasi ISIP UKIM, Giovanni Walewawan menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan kader merupakan bentuk keresahan terhadap proses penyusunan kepengurusan GMKI Cabang Ambon. Ia mengatakan dalam konferensi cabang ke-35 GMKI Ambon sebelumnya telah ditetapkan sejumlah kriteria bagi bakal calon pengurus cabang. Salah satu syarat yang ditetapkan yakni calon pengurus harus memperoleh rekomendasi dari komisariat asal. Namun menurutnya dalam struktur kepengurusan yang akan dilantik terdapat sejumlah nama yang tidak melalui mekanisme tersebut. Giovan menilai persoalan tersebut merupakan masalah serius dalam internal organisasi yang perlu diselesaikan oleh pengurus pusat GMKI. Ia berharap pengurus pusat GMKI dapat meninjau kembali proses kerja tim formatur yang menyusun kepengurusan cabang. Sementara itu, Ketua GMKI Cabang Ambon terpilih Renopati yang ditemui di lokasi kejadian memilih tidak memberikan komentar terkait kericuhan tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, Ketua Umum GMKI Prima Surbakti juga belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi mengenai insiden yang menyebabkan pelantikan GMKI Cabang Ambon batal digelar. Ya, oke. Terima kasih. Pertama-tama yang ingin disampaikan bahwasanya terkait dengan permasalahan hari ini itu bentuk keresahan daripada kader-kader bukan cuma sekedar basis komisariat, tapi cabang Ambon. Pertama yang harus diketahui bahwasanya konferensi cabang yang 35 kemarin menetapkan kriteria bakal calon pengurus cabang itu adalah kriteria poin 10 bahwasanya harus mendapatkan rekomendasi dari komisariat asal. Namun pada kenyataannya di lapangan yang terjadi bahwasanya beberapa teman-teman yang diakomodir dalam pengurus cabang hari ini tanpa melalui rekomendasi itu. Ini menjadi perhatian serius dan masalah-masalah internal organisasi yang perlu diselesaikan oleh pengurus pusat. Ini menjadi tuntutan kita bersama hari ini. Bukan sekedar masalah komisariat, tapi masalah cabang, masalah GMKI Cabang Ambon. Demikian. Harapannya terkait pasca dari batalnya agenda pelantikan ini apa? Ya, kami ingin tentu bahwasanya keresahan kami di sini bukan cuma sekedar hanya hadir lalu menyampaikan ini, tapi harus ditinjau kembali. Harapan kami semoga pengurus pusat dalam hal ini Ketua Umum dan Sekretaris Umum meninjau atau memvalidasi kembali kerja-kerja formatur. Karena kami melihat bahwasanya beberapa hal yang terkait dalam mekanisme kerja internal formatur tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam GMKI. Tribuners kader tolak pelantikan BPC GMKI Ambon bentangkan spanduk hinaan untuk Prima Surbakti. Sejumlah kader menggelar aksi penolakan terhadap prosesi pelantikan Badan Pengurus Cabang atau BPC Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Cabang Ambon di Gereja Silo Senin 16 Maret 2026 malam.
Dalam aksi itu, massa membentangkan spanduk penolakan bertuliskan kalimat keras yang ditujukan kepada Ketua Umum GMKI Primas Surbakti. Tulisan pada spanduk tersebut berbunyi, "Tolak pelantikan BPC GMKI Ambon, Primas Surbakti pelacur organisasi." Aparat kepolisian yang berjaga di lokasi langsung menghadang massa agar tidak memasuki area dalam gereja tempat pelantikan digelar. Melihat situasi memanas, Ketua Umum GMKI Primas Surbakti sempat keluar menemui massa aksi dengan harapan dapat meredam ketegangan. Namun upaya tersebut tidak berhasil menenangkan massa. Situasi yang semakin tidak kondusif membuat prosesi pelantikan pengurus GMKI Cabang Ambon akhirnya dibatalkan. Massa aksi kemudian membubarkan diri secara bertahap dari lokasi. Terpisah dari kericuhan tersebut, Ketua Bidang Organisasi ISIP UKIM, Giovanni Walewawan, menjelaskan bahwa aksi penolakan yang dilakukan kader merupakan bentuk keresahan terhadap prosesi penyusunan kepengurusan GMKI Cabang Ambon. Menurutnya, dalam konferensi cabang atau Konfercap ke-35 GMKI Ambon, sebelumnya telah ditetapkan sejumlah kriteria bagi bakal calon pengurus cabang. Salah satunya syarat utama yang ditetapkan adalah calon pengurus harus memperoleh rekomendasi dari komisariat asal. Namun pada praktiknya, kata dia, terdapat sejumlah nama yang masuk dalam struktur kepengurusan cabang tanpa melalui mekanisme rekomendasi tersebut. Giovanni menilai persoalan tersebut menjadi masalah serius dalam internal organisasi yang perlu segera diselesaikan oleh pengurus pusat GMKI. Ia berharap pengurus pusat khususnya Ketua Umum dan Sekretaris Umum GMKI dapat meninjau kembali proses kerja tim formatur yang menyusun kepengurusan cabang. Sementara itu, Ketua GMKI Cabang Ambon terpilih Reno Pati yang ditemui di lokasi kejadian memilih tidak memberikan komentar terkait kericuhan tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, Ketua Umum GMKI Primas Surbakti juga belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi mengenai insiden yang menyebabkan pelantikan GMKI Cabang Ambon batal digelar. Barang-barang kan pesta bagi tiga, tuan rumah mau berjalan, ya tuang Allah percaya beta pemuluh berente nih. Akan berjalan tuh area yang baku tikam kiri kanan. Kita pakai semua baku tikam apalagi ada lagi. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners, penanda puasa akan usai. Pawai obor warnai malam 27 likur di negeri Hitu, Maluku Tengah. Sebagai tradisi tahunan, ratusan anak di negeri Hitu, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah atau Malteng, Maluku, padati jalan mengelilingi desa Pawai Obor pada Senin 16 Maret 2026 malam. Tradisi yang telah ada sejak lama itu terus dijaga masyarakat desa secara turun-temurun hingga saat ini. Biasanya tradisi ini berlangsung memasuki malam ke-27 atau malam 27 likur. Pantauan tribunambon.com, pawai ini mulai digelar sekitar pukul 11 malam. Pawai didominasi oleh banyaknya anak-anak dan para remaja negeri Hitu. Mereka pun membawa obor yang terbuat dari bilah bambu berisikan minyak tanah yang tujuannya menjaga obor tetap menyala. Dengan memanjarkan puji-pujian kepada Tuhan, mereka mengelilingi desa itu. Pawai obor itu dimulai dari titik rumah raja, berjalan mengintari perkampungan hingga kembali ke titik awal. Meskipun berjalan sepanjang ratusan meter, mereka tetap terlihat gembira tanpa rasa lelah. Rumah-rumah warga negeri juga turut dipasangi obor di setiap sudut rumah. Terdapat juga belasan anak-anak yang melakukan tarian menggunakannya sapu tangan. Budaya negeri yang lebih dikenal dengan sebutan Malam 7 Likur ini selalu gelar setiap tahun untuk menyemarakan 10 hari terakhir Ramadan. Tradisi Malam 7 Likur sendiri merupakan tradisi yang berlaku ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, dimulai dari malam 21 Ramadan yang berarti 1 likur sampai kepada malam puncak 27 Ramadan yakni 7 likur. Raja Negeri Hitu Lama Salhana Pelo mengungkapkan bahwa malam 7 likur itu dimulai usai Ba'da Asar dengan tradisi membawa ketupat. Tradisi itu dulunya dikenal sebagai bagian daripada sensus penduduk. Dari jumlah ketupat yang dibawa warga, pemerintah akan mengetahui berapa jumlah penduduk desanya. Selanjutnya memasuki Ba'da Maghrib, tradisi bakar oborate dilanjuti. Bakar oborate adalah tradisi menyalakan obor di tiap rumah di sana.
Besar harapan untuk tahun ini ialah tradisi itu harus dijaga secara bersama sebab bagian daripada aset daerah. Masih dari Maluku Tengah, Tribuners, P3K paruh waktu di Malteng belum jelas penempatan dan gaji, Bupati sebut masih tahap kelengkapan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu hadapi ketidakpastian pasca hampir 2 bulan di SK-kan oleh Bupati Maluku Tengah. Hingga saat ini P3K paruh waktu di Maluku Tengah masih diproses penempatannya oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Maluku Tengah. Selain itu, gaji P3K paruh waktu juga belum disampaikan kepada para pegawai lantaran masih menanti ketetapan perjanjian kerja atau PK oleh BPKSDM. Alhasil ribuan pegawai dilanda ketidakpastian jelang perayaan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Tepat Sabtu 14 Maret 2026 lalu, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir menuturkan P3K paruh waktu masih dalam pentahapan kelengkapan. Bupati tak mendetail kepastian penyelesaian, namun ia mengaku secepatnya akan ada jawaban dalam waktu yang ditentukan. Diberitakan sebelumnya sebanyak 1.749 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah menerima SK pengangkatan. Penyerahan SK ribuan ASN itu dihadiri Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD. 1.749 ASN P3K itu terdiri dari 140 tenaga guru, 318 tenaga kesehatan, dan 1.291 tenaga teknis. Kondisi yang ada. Demikian. Pak Bupati, di Maluku Tengah ini 1.700-an P3K paruh waktu masih menanti kejelasan mereka untuk upahnya. Barangkali dari pemerintah daerah bagaimana merespon hal ini, Pak? Kemarin kita sudah melantik P3K paruh waktu, masih dalam tahapan-tahapan kelengkapan, hal-hal yang wajib dilengkapi, dan insya Allah akan ada jawaban atau terselesaikan dalam waktu yang tentu kita inginkan secepatnya. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak. Penyerahan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu Kabupaten Maluku Tengah formasi tahun 2025. Tribuners, gerakan pangan murah di Maluku Tengah dalam 2 jam ratusan kilo bapok diserbu warga. Momen menarik saat digelar gerakan pangan murah jelang perayaan Lebaran Idul Fitri 7 Hijriah di Kabupaten Maluku Tengah. Berpusat di pelataran Pasar Tingkat Binaya Kota Masahi Maluku Tengah, Senin 16 Maret 2026, ratusan warga berbondong-bondong menyerbu untuk membeli bahan pokok atau bapok. Dalam waktu sekitar 2 jam ratusan kilo bapok ludes diserbu warga. Warga mengantri untuk mendapat kupon belanja dengan memasukkan fotokopi kartu keluarga atau KK. Sejumlah bapok yang diklaim dijual dengan harga di bawah standar pasar antara lain beras premium Rp73.000 per 5 kg, beras bulog SPHP Rp60.000 per 5 kg, cabai Rp10.000 per seperempat kilo, bawang putih Rp30.000 per seper 2 kilo, bawang merah Rp35.000 per seper 2 kilo, kemudian telur setengah rak Rp35.000, minyak goreng per liter Rp15.000, gula pasir Rp15.000 per kilo. Pada momen tersebut hadir Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir didampingi istri Betty Epsilon Idrus dan jajaran Forkopimda disertai pimpinan OPD. Bupati Zulkarnain dalam sambutannya menyampaikan komitmen pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah dalam menekan angka inflasi.
Selain itu, gerakan pangan murah tersebut merupakan wujud kehadiran pemerintah untuk menjangkau masyarakat agar daya beli tetap terjaga. Selain menyalurkan Bapok, Pemda Maluku Tengah juga akan melakukan gerakan pangan murah untuk komoditas ikan terpisah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tengah, Juliana Haumahu, menuturkan, Pemda Maluku Tengah menggandeng Bulog menggelar gerakan pangan murah untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Diakui gerakan pangan murah masih berfokus di Kota Masohi dan belum dilaksanakan di daerah lain. Dirincikan gerakan pangan murah kali ini, Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tengah menyalurkan bahan pokok dengan kapasitas sebagai berikut. Beras SPHP 500 ton, bawang putih 5 kg, bawang merah 5 kg, gula pasir 200 kg, minyak goreng 300 liter, cabai keriting 50 kg, cabai rawit 50 kg. Salam kebajikan dan selamat pagi. Yang terhormat Bupati Maluku Tengah Bapak Zulkarnain Awad Amir SP. Untuk ke depan apakah nanti ada di daerah lain juga Ibu? Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah hari ini melaksanakan gerakan pangan murah dalam rangka menyiapkan kebutuhan pokok untuk kita punya masyarakat yang bukan hanya dalam rangka Idul Fitri, namun tujuan utamanya untuk yang merayakan Idul Fitri, tetapi stoknya banyak, jadi siapa saja bisa membeli dan mungkin ini hanya untuk kecamatan Kota. Di sini ada Masohi, jadi tidak terbatas hanya masyarakat Kota Masohi, tapi masyarakat sekitar semuanya bisa belanja dan kita tidak bikin di tempat lain. Berita terakhir, Tribuners, jelang Lebaran arus pemudik di Pulau Seram mulai meningkat di Pelabuhan Amahai. Pemudik mulai bergerak menuju Pulau Seram, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Pantauan Tribunambon.com di Pelabuhan Laut Amahai Senin 16 Maret 2026 sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Timur menunjukkan intensitas penumpang yang tiba mulai meningkat. Berdasarkan data grafik penumpang, tercatat sebanyak 319 penumpang tiba di Pelabuhan Amahai menggunakan kapal cepat KM Express Cantika 88 dengan rute Tulehu Amahai yang sandar sekitar pukul 11 siang. Sementara itu pada jadwal keberangkatan pukul 8 pagi sebanyak 202 penumpang berangkat dari Amahai menuju Tulehu menggunakan kapal cepat KM Cantika Torpedo. Sejak dibukanya pos pemantauan arus mudik di Pelabuhan Amahai, sejumlah penumpang yang tiba tercatat lebih banyak dibandingkan penumpang yang berangkat. Data penumpang sejak 13 hingga 15 Maret 2026 menunjukkan tren peningkatan jumlah penumpang tiba. Pada 13 Maret 2026 tercatat 403 penumpang tiba dan 236 penumpang berangkat. Kemudian pada 14 Maret 2026 jumlah penumpang tiba meningkat menjadi 514 orang. Sementara penumpang berangkat sebanyak 370 orang. Selanjutnya pada 15 Maret 2026 penumpang tiba kembali meningkat menjadi 662 orang, sedangkan penumpang berangkat tercatat 342 orang. Selanjutnya pada 15 Maret 2026 penumpang tiba kembali meningkat menjadi 662 orang, sedangkan penumpang berangkat tercatat 342 orang. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan atau UPP kelas 3 Amahai, Abdul Radak Kalrey, sebelumnya mengatakan memprediksi lonjakan penumpang akan terjadi pada H-5 hingga H-1 Lebaran. Namun demikian pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi jika terjadi lonjakan penumpang. Selain menyiapkan armada pada rute Tulehu Amahai, UPP kelas 3 Amahai juga memantau jadwal kapal perintis rute Amahai Banda. Menurut Kelrey, kapal perintis baru saja berangkat pada pekan ini sehingga diperkirakan akan kembali bersandar di Pelabuhan Amahai dalam waktu sekitar 1 pekan. Saya nanti ke pembawa nanti dia minta bayar.
Duluan aja, Om. Iya. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 17 Maret 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.